Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 8 pengembangan. Jadi kali ini kami ingin menjelaskan bagaimana tentang teks eksplanasi. Jadi anggota kami yang pertama saya sendiri, yang bernama Sirhat Al-Mosir, di samping saya. Perkenalkan nama saya Sumaidi. Perkenalkan nama saya Hasna Dewi. Perkenalkan nama saya Rizal Jarna. Baik, selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasna Dewi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yaitu teks eksplanasi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Tidak, Bu. Oke, kalau belum tahu, mari kita belajar sama-sama hari ini yaitu dengan teks eksplanasi. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian teks eksplanasi, yaitu merupakan teks yang menguraikan serangkaian peristiwa. Jadi teks eksplanasi ini yaitu menjelaskan tentang suatu terjadinya peristiwa. Nah, supaya kita mengetahui apa itu teks eksplanasi, kita harus memahami dulu yaitu jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama ada eksplanasi sekuensial, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan dari suatu fenomena. Misalnya seperti mengenai siklus kehidupan atau rantai makanan. Nah, yang kedua ada jenis teks eksplanasi yaitu kausal, yaitu bentuk teks yang memaparkan mengenai asal-usul terjadinya peristiwa. Seperti misalnya tentang proses terbentuknya air hujan. Nah, yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis, yaitu teks eksplanasi yang berisi kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu fenomena. Contohnya seperti letusan gunung yang bisa saja memicu terjadinya bencana lain. Dan yang terakhir yaitu teks eksplanasi faktorial, yaitu adapun faktorial merupakan jenis teks eksplanasi yang menyarankan efek serta hasil dari suatu peristiwa, seperti dampak dari kolonialisme. Nah, sekian saja materi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan teks eksplanasi. Menjelaskan proses teks ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena atau kejadian berlangsung secara langkah ataupun akibat mekanisme, seperti proses fotosintesis pada tumbuhan atau bagaimana mesin pembakaran internal bekerja. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan stek. Kok dua? Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tujuan stek eksplanasi yang untuk menjelaskan bagaimana suatu proses fenomena atau kejadian berlangsung, seperti penjelasan akibat atau objek maupun konsep, seperti memberikan pemahaman yang komparatif dan detail tentang subjek yang dibahas. Yang ketiga ada juga langkah-langkahnya, seperti akibat menjelaskan atau objek atau konsep teks eksplanasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fungsi yang komponen, memberikan pemahaman yang komparatif dan detail secara bahasa. Selanjutnya adalah fenomena yang diterangkan yaitu dapat dijelaskan secara ilmiah. Contohnya proses terjadinya air hujan. Selanjutnya ada isi teks tidak berusaha mempengaruhi pembaca, yaitu tidak ada ajakan ataupun yang lainnya, yaitu tidak mempengaruhi si pembaca. Selanjutnya ada menjelaskan hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Misalnya proses terjadinya air hujan dimulai dari penguapan, penampungan oleh awan, dan berakhir di turunnya air hujan. Selanjutnya adalah dari segi penggunaan bahasa, teks eksplanasi menggunakan bahasa baku.
Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari bagaimana yang disebut dengan jenis-jenis teks eksplorasi, pengertian teks eksplorasi, dan tujuan teks eksplorasi, jadi hari ini Bapak ada membuat satu media, yaitu tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Oke, dari proses terjadinya hujan, yang pertama ada yang disebut dengan evaporasi. Dari anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu evaporasi? Enggak, Pak. Oke, silakan. Yaitu evaporasi, yaitu sinar matahari membuat berbagai air di permukaan bumi yang menghangat seperti misalnya air laut, air sungai, itu Pak. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Dinda. Yang kedua ada yang dimaksud dengan kondensasi. Ada yang tahu apa itu kondensasi? Tahu Pak. Silakan Ratu. Setelah itu kondensasi adalah uap air yang terkumpul di langit ditampung oleh awan. Kemudian terjadilah kondensasi, yaitu peristiwa berubahnya uap menjadi kristal es di awan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ratu. Oke, yang ketiga ada yang dinamakan dengan resipitasi. Ada yang tahu apa itu resipitasi? Ada, Pak. Oke, silakan Sulmedi. Ketika awan telah menjadi sangat berat, awan tak dapat lagi menampung air, maka kelangan air di awan menjadi jatuh di kedaratan. Butiran air dari awan jatuh ke daratan disebut sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke dataran kemudian kembali lagi ke tanah, sungai, danau hingga laut. Lalu berulang lagi ketika tahapan itu sampai terjadi hujan lagi. Oke, baik. Jadi sedikit Bapak tambahkan apa yang dimaksud dengan evaporasi tadi yang dijawab oleh Dinda. Jadi evaporasi ini adalah proses fisika. Itu kan tahu. Jadi yang pertama tadi ada evaporasi ya. Jadi evaporasi ini adalah proses fisika di mana air dalam bentuk cair berubah menjadi uap air ataupun gas. Betul kali yang dibilang tadi oleh Dinda. Jadi evaporasi ini adalah air yang berubah menjadi gas. Yang kedua adalah tadi dijawab oleh Ratu, yaitu respirasi. Respirasi ini adalah proses metabolisme yang terjadi dalam sel makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Jadi dalam makhluk hidup ini ada yang dimaksud dengan metabolisme. Jadi terjadinya sel-sel dalam makhluk hidup ini menghasilkan energi. Seperti yang mana yang kita tahu itu CH2O6. Yang ketiga ada tadi dijawab oleh Sulmedi, yang dimaksud dengan kondensasi. Jadi kondensasi ini adalah proses perubahan uap ataupun air ataupun gas menjadi air cair akibat pendinginan. Ketika udara hangat yang mengandung uap air naik ke atmosfer. Jadi itu saja dari media yang Bapak bawa hari ini. Semoga dari media ini anak-anak bisa jadi pembelajaran dan manfaat untuk kalian semua. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami yang mengenai tentang teks eksplorasi. Semoga apa yang kami praktekkan tadi bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir kalam kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.